Dan kita juga harusnya bakal bersiap nih untuk menuju ke game yang pertama kita masih Valhalla Onyx RVR nih. Dan ini kalau lihat dari kiri berarti bener nggak Min? Ini Valhalla attacker dulu betul nggak sih harusnya? Karena kan biasanya kiri attacker dulu bener ya? Berarti kiri attacker ya. Oke, berarti bener Valhalla attacker dulu nih Kevin jadi defendernya nih. Mau prediksi nggak Pak Bolong kira-kira? Saya di sini tim defense sih Pak. Tim defense banget ya. Tim defense banget ya tadi. Kenapa emang tapi kalau ya Pak Bolong sendiri pernah ini kalau di Ascension jadi attacker gimana? Pusing di C-nya gua. Oh lu mau pusing di C-nya. Bakal pusing di C-nya. Pusing di C-nya. Pusing banget di C-nya Pak. Bener-bener. Kenapa? Karena vehicle-nya kah atau karena di goa mungkin ruang sempit hampa. Di ruang sempit ya karena kadang kan emang ya udahlah kalau gue sendiri kan gak jago di vehicle berharap sama orang yang jago vehicle kan. Tapi ternyata nggak ada juga nih. Oh, berarti sama kayak Cornet berarti masalahnya. Ada partian berdua pasti kan. Pasti ada berdua partian kan. Jadi saya tahu kenapa samaan semua gitu kan. Itu makanya puyangnya di situ aja Pak. Masuknya gimana jadinya. Makanya makasih Dan. Oke, ketika kita baru juara game yang pertama sekali lagi dia ada bronze match buat teman-teman mungkin boleh banget hasil tambahan like-nya juga dan kita bakal langsung aja melihat di mana Valhalla yang menjadi attacker asal botnya udah langsung berlabuh ya di pantai dan namanya dari Valhalla langsung nerjang cepet dan akan seperti biasanya memang main di perbukitan dulu nih. Ditambah ada helikopter seorang Mad Boys yang namanya helikopter dan Fatski dengan asal botnya connect dapetin 2 kill deh Pak. Wih sedap nih. Ini kan pasti ya kebiasaan kan langsung naik ke high ground area high ground gitu kan biasanya untuk enak nembakin dari atas gitu. Benar. Nah biasanya di perbukitan nih mereka ramein dulu nih tapi defendernya pasti udah nyadar juga. Jadi mereka pasti numpukin di perbukitannya. Mereka coba adu dulu. Nah perbukitan kenapa ini penting karena kan sektor A-nya tuh kan di lower ground kan. Jadi berarti ngamanin perbukitannya biar A-nya gampang ngejagainnya. Jadi mereka ambil dari samping dijaga-jagain baru bisa ngambil ke arah A-nya. Nah masalahnya defender tuh udah tahu hal itu. Makanya kenapa defender selalu ngekontes di perbukitan dan biasanya ya Pak Bolong Cornet ini lama banget perang di bukitnya mungkin bisa kayak tumbang lagi wave kedua maju lagi dan ada tumbang lagi gitu. Loh, kalau di scene kompetitif loh ada satu player yang ngendok mulu di kapal tapi dia tahu titik bullet dropnya dan itu gua banget tuh kalau di rank. Wow. Ngafalin bullet dropnya ini loh Net. Iya itu loh gila yang nguliknya. Bener-bener jadi kayak ngebuka jalan buat infanterinya tuh masuk gitu. Tapi emang kalau gue sih ngerasa emang kalau di rank attack and defense ya itu emang semudah itu. Tapi ternyata gue akhirnya ngerasain di Victory Unite gila ya. Gue main sama pro player, gue main sama Shadow Esports kemarin. Gue ketemunya pro player juga anak geek. Sama gue ketemu juara yang kemarin di DFIW. Oh DFIW. Lu capek nunggu respawn time kan? Oh tim Thailand. Apa? Lu capek nunggu respawn time-nya apa capek lari-lari? Capek gue ketemu sama yang juara mati mulu gue lu. Sumpah. Selin banget. Iya tapi emang jago banget sih Pak. Mereka jago banget. Gue juga pernah ketemu di VO juga satu orang doang nih gendong semuanya satu tim. Udah digendong yang mesti jago itu. Gitu bener-bener. Tapi kalau kita lihat sini pakai dari Valhalla kayaknya mereka nge-defend so far mereka nyerangnya cukup bagus menurut gue dan bagaimana mereka tuh ngejaga tiket respawnnya. Kalau mungkin Pak Pula mau perhatiin tiket respawnnya sebenarnya baru kurang 4 doang nih. Jadi meskipun tadi kill-killannya banyak banget, tapi mereka nggak yang langsung maju karena mungkin mereka coba untuk revive lagi. Jadi ada yang tumbang, revive lagi, dibangun lagi. Jadi mereka nggak buang tiket respawn dan mereka pelan-pelan udah mulai deketin ke arah sektor A-nya. Nih Kampung Boni, lu pernah pakai nggak lu? Belum. Tuh mid range tuh udah pasti satu hit tuh ke badan. Lagi meta ini, lagi meta juga. Tapi emang kalau ngomongin soal meta ya, walaupun MK4 ya teman-teman pasti komunitas sudah tahu juga kan udah kena nerf ya. Tapi emang mostly teman-teman gua yang pro player tuh selalu bilang kayak enggak sih bang, gua masih make, masih enak. Iya kayak hipfire walaupun udah diubah, range-nya diubah tapi masih mungkin balik lagi muscle memory pro player kali ya. Terasa itu masih enak dan masih tetap bisa dipakai untuk burst ya. Bener. Dan kalau kita lihat juga emang sebenarnya sih dari arah Onyx RVR, nih gue juga suka ya Onyx RVR tuh mereka tuh mainnya kalau lu perhatiin ya ini mereka tuh main tarik ulur ya. Jadi kayak mereka nggak langsung tabrakin lagi. Tadi kan seperti perbukitan mereka udah rata kalah semua. Pas mereka nyoba lagi nge-defend mereka nggak ada yang tabrakin banget. Mereka nunggu di arah tengah sini di tengah-tengah perbatasan A-nya ini. Mereka udah pancing-pancing aja, mancing buat Valhalla yang maju-maju, mereka yang nge-defend gitu. Dan ibaratnya kalau mereka jebol, kan yang belakang bisa backup lagi nih. Jadi kayak semacam kayak layer kedua lah pertahanannya untuk maju lagi. Jadi ini yang gue lihat dari Onyx RVR adalah mereka mencoba untuk gak mau buru-buru, gak mau sampai maksain untuk overextend ke depan. Jadi ya udah ada yang tumbang depan, yang belakang maju lagi, mereka nunggu redeploy yang belakang untuk wave berikut-berikutnya. Jadi bener-bener pertahanan yang berlapis-lapis dari Onyx RVR. Ini enak banget ya ngeliat ya. Mereka tadi kan kayak percobaan pertamanya kan emang dari tengah langsung kan dari tengah ketemu di bukit gagal. Ini baru ya percobaan kedua mereka yang dari kanan kayak begini nih. Bener. Jadi main jarak jauh ya dulu Pak nih emang bener-bener adu aim. Karena kan dari tadi juga dari vehicle-nya juga masih nahan belum ada yang emang begitu
signifikan juga majunya. Ya, benar-benar dan juga emang kalau di sini emang selalu menjadi penyakit Valhalla ya dari kemarin, dan itu sebenarnya emang bener juga yang dibilang oleh RVR gitu. Problem Valhalla itu adalah di vehicle-nya, Pak Di Polo. vehicle ya. Vehicle-nya, karena dari kemarin gue selalu bilang juga Valhalla ini secara infanterinya atau secara orang-orangannya lah ibaratnya bahasanya itu kuat banget gitu. Tapi kalau udah bicara kayak vehicle, kadang kurang maksimal penggunaannya. Plus minusnya ya, plusnya mereka di infanterinya, minusnya mereka di sini. Benar. Nah waktu kemarin itu menghadapi BDGS, gue bilang kebalikannya, kalau BDGS itu vehicle-nya kuat, infanterinya agak kurang. Valhalla infanterinya kuat, vehicle-nya kurang. Masalahnya mainnya di Ascension. Nah, Map ini mah vehicle banget. Makanya nanti mereka di turnamen-turnamen berikutnya bakal jadi Valhalla X BDGS. Waduh, join ya, join. Bisa. Yang jago siapa yang nyetir sini? Iya Sini. nih, ditarik-tarikin. Oh, collab ya. Bisa. Enggak, itu yang naik di kapal ya bagus banget loh. Dia cuma nge-spam ke satu titik loh. Betul. Udah ke situ aja gitu loh. Betul. Biasanya emang ya tadi bener dibilang sama Bang Koret, dimana emang bahasa udah ada masalah memori kan. Mereka tahu kayak posisinya di mana, nembak arah mana. Jadi pattern udah jelas gitu loh. Kayak oke, ini gue zoning di sebelah sini, nanti lu lari di sini ya gitu lari. Jangan kemana-mana lagi larinya gitu. Karena kalau lari kemana-mana nggak bisa dijaga nanti kan. Nah sementara juga ini kalau kita lihat juga helikopternya masih ada dari Valhalla. Jadi helikopter ini meskipun nggak ngekill, tapi keberadaannya atau kalau lewat-lewat tuh udah ngeganggu banget. Iya. Gue rasa pasti kalian relate lah kalau jadi defender gitu kayak lagi nge-defend helikopter bawaannya kayak takut ya pengen keluar gitu kan. Nah itu yang terjadi. Itu di dengan Valhalla dan Anya sekarang bakal diamankan dan harusnya cuma tinggal tunggu waktu kita buat advance menuju ke sektor B. Gila ngomongin soal C19 masih dipakai loh. Masih. Berarti masih cukup oke ya kalau misalnya lu player assault ya. Bener lagi naik karena kemarin gue juga dapat adalah satu loadout dari salah satu player lah yang itu emang Katil malah lagi naik karena M7-nya ke nerf. M7-nya ke nerf. Walaupun tadi gue masih lihat ada beberapa engineer yang pakai tadi ya. Bener. Dari M7 ya. Iya. Ini loh orang MK4 yang ngeburst ini loh Pak. Dari ngeburst dikala ada jutaan senjata full automatic di depannya itu loh Pak. Penggunaan burst ini emang itu tantangannya beda lagi loh Iya mereka. karena pro player tuh bersnya langsung ke kepala. Kalau Anda kan ke kaki. Dengkul. Gak mati, dengkul. Ya gak mati musuhnya. Betul Pak. Beda lah Pak. Ya, itu loh, Bersepala Pak. kan paling misnya ke badan udah pasti mati tuh. Iya benar. Satu peluru 75 ya kalau nggak salah. Satu peluru kan 25. 25, ada 3 ya. Iya, 75. Iya. Dalam sekali burst itu 75. Benar-benar. Cuman emang sebenarnya kan MK4 itu kan kena nerf dikit ya, tapi kena nerf dikit. Kalau kemarin kan hip fire-nya sampai kuat banget. Makanya kalau lu perhatiin ada pasti momen kayak MK4 gak di scope. Cuma ya udah nembak nembak aja gitu. Nah, sekarang udah di nerf. Jadi memang hip fire-nya agak kurang gitu. Sama range-nya kalau nggak salah. Range-nya agak kurang dikit betul, tapi tetap sakit gitu loh. Dan emang burst-nya itu beda. Karena kan emang ada senjata lain seperti kayak M16. M16 itu kan burst juga deh mereka, tapi kan burst-nya lama. Iya. Kamu tuh gitu kayak M16 gue salah satu loadout yang gue agak nyesel tuh gue upgrade tuh awal-awal. Ya mau gimana M16 itu bisa dibilang kan senjata dari kapan Pak, udah lama banget Pak. Karena gue pikir tuh bakal sesakit itu loh, ternyata guanya aja nggak bisa ngatur recoil-nya. Emang agak sakit orang kena awan gue nembak. Iya kan masalahnya kan dengan senjata lain taruhlah dengan fire yang rendah ataupun yang nggak cukup tinggi lah. Contoh kayak M7 aja gitu kan. Ya nggak terlalu tinggi gitu fire. Tapi tetap kan punya damage. Iya tapi punya damage gitu. Tapi tetap kan di saat diadu sama yang emang tipikal burst kayak dari MK4 gini itu kayak apa-apaan deh ini senjata ini. Iya benar. Benar. Tapi emang, nah ini kalau lihat kita kan emang sekarang udah mulai banyak kan build dari MK4 kan. Dia pakai scope yang udah mulai jauh 1,5, 2 kali scope. Karena emang ya udah boy members itu enak, mau main close range enak, middle range enak, long range juga enak sebenarnya gitu main MK4. Makanya kenapa MK4 lagi naik banget. Cuman sebenarnya kan tergantung tipikal main ya. Karena kan kalau tadi mungkin di-mention sama Bang Koret juga ada MP7. MP7 tuh dipakai enak banget. Kalau lu mau mainnya battle medic tuh kayak lu main roll medic tapi nabrak-nabrakin. Rusuh-rusuh. Nah itu MP7 lebih better sebenarnya banding MK4. Itu Cahui banget tuh. Nah by the way tadi Mas Cahui dari siang ya dia nge-push loh main VO latihan. Oh rajin dia. Dia rajin banget sekarang hari ini tanding tapi dia udah dari siang tuh udah langsung main pemanasan sampai kepanasan, Pak. Itu dia. Antara memang jadi panas banget terus akhirnya mainnya bagus atau justru bisa jadi exhausted. Iya. Karena kan minimal sini ada pegel tuh, sini tuh. Dia udah bilang kok di live ya, tangan dia tuh udah mulai sakit. Karena keseringan main. Itu makanya kan. Iya. Ya contoh kayak yang gue alamin dengan umur 36 ini Pak. Coba lu hitam gak di sini? Di sini. Pergelan. Tuh nih lumayan tuh. Nah, tuh tanda-tanda pemain PC tuh. Ini kalau anak warnet nih harus ada, wajib punya beginian. Harus punya Pak ya. Harus ada kapalan, harus ada. Iya. Kalau kartan item di pergelan tuh bukan anak warnet. Bukan dia, bukan gamer lu, bukan. Udah tumpuan kehidupan tuh cuma di sini. Iya. Di sini ya tumpuan. Wajib, Bro. Wajib banget. Makanya kalau udah kapalan, nah itu baru udah warnet banget ya. Dan
Tapi kalau kita lihat tampaknya dari Vala udah ambil B1 ya cukup cepat tadi berhasil diambil. Tiket respawn juga masih awet banget dan lagi tadi kalau kita lihat memang lagi-lagi infanterinya nih. Jadi kekuatan utama dari Vala mereka berani nabrakin ke arah B1. Itu ada. Di sini dan apanya? Lennon? Iya, masih ada. Main heli? Iya masih ada. Tapi biasa aja maksud lu? Waduh. Ada dong situ Liga. arahnya ya? Tadi kata Bang Apa Liga situ gak ada yang arahnya? di-tackle ya kan? Ya, Bang Lennon, Bang Liga ya? Bukan biasa aja. Tapi- Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Belum kelihatan. Parah banget Bang Liga lu. Maksudnya belum kelihatan di kill feed-nya karena Oh, karena iya. kalangan tadi killnya banyak. Itu Lavi dikit lagi tuh. Iya, itu nih. Tapi kalau tahu dari arah vehicle ada tank juga di LV juga udah ramai di arah belakangnya dan Nawi bener-bener jaga coba flanking tapi ketahuan di tangan Andik dan Andik pun juga mendapatkan kill dan Vala sekarang nih nampaknya dia mau coba B1 tapi B1 diambil lagi nih sama Onyx RVR nih. Jadi bener-bener mau dipingpong lagi dan ini membuat Vala jadi kelamaan nih untuk menuju ke B2-nya nih, Bang. Minus mata lulung ya? Iya. Emang gitu, harus dideketin buat kelihatan nama-namanya. Iya, emang ini nih. tipis bet emang namanya. Coba Javelin dari gimana nih? Lock. Nah, set. Nah, mana nih? Mana tuh laser Nah, tadi langsung tuh? teman-teman itu. Teman-temannya let's go, sudah di laser. Masa iya udah di laser kagak ini? Yuk. Yuk, coba yuk digocek bisa. Tapi di flare bisa itu ya? Bisa. Bisa Ada di flare flare ya, ada flare bisa. Di flare bisa itu. Ya, ini kan buat nandain ya sebenarnya kan buat ngelock kan. Jadi berarti kalaupun mau pakai kayak ET4 pun juga tetap bisa nembak ke arah helikopternya. Jadi di lock sama reconnya. Dalam hal ini adalah Mangga. Itu buat nge-reconnya. Cuman nampaknya dia udah ketahuan, banget gue diajar, di jump shotin aja oleh Volta Boy dan langsung aja hilang dan B2. Sekarang udah mulai diambil juga nih amat teman dari Valhalla karena mereka tadi bener-bener main tuh nggak cuma dari tengah doang, Bang. Mereka tuh ngambil dari kiri, dari kanan, belakangnya juga mereka ambil juga. Jadi bener-bener dikerubunin dulu, udah rame baru mereka bareng-bareng nabrakin ke B2-nya. Enggak, tapi bagusnya adalah ini udah sampai ke sektor B ya. Mereka tuh yang hilang masih dikit banget, Pak, gitu Iya, ya. bener. Jadi Bener. kayak emang ujung-ujungnya mereka harus nge-respawn emang harus hilang ya. Emang diperhitungin. Bener. Karena kan emang sekarang kan lagi ada muncul sebutannya tuh meta zombie ya, meta zombie. Jadi kayak meta tuh isinya medik semua gitu kan. Mereka ngumpul rame-rame, ada yang tumbang di depan, di revive lagi gitu. Jadi emang tiketnya nggak banyak kebuang. Nah itu emang sekarang lagi laris banget ya. Ditambah lagi kita tahu kalau medik itu kan punya skill smoke kan ibaratnya buat nge-smoke Iya, kan. iya. Jadi kadang-kadang baik momen karena ini kan map luas kan. Jadi untuk bisa lari ke satu objektif biasanya mereka banyakin smoke-nya. Jadi smoke-nya ditebelin, mereka sembunyi tuh di dalam smoke-nya, masuk ke dalam sektornya. Itu tadi gua agak salah fokus lagi. Itu melee weapon gergaji itu Iya. season pass atau apa? Ada collab. Ada collab. Ada collab sama Sao kan, sama Sao. Oh. Itu ya biasa orang kan kalau ya Gacha? Sultan ya gacha semacam gacha. Mas lah. Imam tolong ya, Kornet mau Mas Imam. Nah. Barangkali nonton lu, minta ke Mas Imam barangkali. Mas ya Imam. kan? Mas Imam tolonglah. Mas itu. Imam. Bagus itu, saya pengen. Gergaji bro. Keren. Gila. Tuh, itu bunker digituin hancur loh. Bener. Gila pay to win banget kalau begitu. Waduh. Pakai gergaji hancur. Tapi yang pisau yang baru juga bagus, yang pisau bagus banget Iya tuh. bagus banget ya skin-skinnya ya. Nah itu loh makanya kan. Nah ini kan kalau ini kan makanya pakai Enak stok nih. kan. Iya. Dia nunggu dulu ya kan pelan-pelan maju display dapat Wah. 3 langsung dari Fields tapi tumbang dengan kompon bow lagi. Masih belum bisa nembusin ke arah B2 dan emang ini kalau kita lihat emang dari Valhalla nampaknya mereka coba untuk ngebangun artileri ya di depan pintu itu. Kenapa pintu dibuat artileri? Jadi biar yang diblok dari ya. defendernya Iya. nggak bisa ngambil B1 lagi. Jadi pintu tuh dialangin jadi nggak bisa pingpong ambil dari dalam. Mereka terpaksa kalau mau ke B1 ngambil entah dari bukit atau nge-flanking dari sampingnya. Tapi jujur gue gak nyangka sih Bang Liga. Ini Valhalla cukup strong juga ya. Masih mempertahankan 135 di 135, B1, Pak. B2 ya. Ini tinggal gimana cara mereka dapetin B2 ke C. Ini masih modal bisa balik lagi ke 170-an sih udah oke banget ya. Mereka Iya. fight di C. Karena feeling gue kayak bakal berat banget tuh di C sih feeling gue ya. Iya. Itu ujiannya di C. Ujiannya ya di C. Ujian Ascension tuh di C udah. Iya benar. Cuma masalah gini, memang Vala benar udah masih banyak tiket respawn 135, tapi sebenarnya kelihatan banget ini udah mulai stuck sih dari Vala lah ya. Karena Onyx RVR mereka udah mulai nunggu nih, mereka udah mulai cukup rapi defense-nya, mereka juga pembagian tugasnya bagus banget ya. Jadi kalau lihat tuh di ujung di flanking ada yang ngejagain juga 2 orang, pastikan nggak ada yang nge-flanking balik. Lalu juga di purbu kita juga dijagain lagi. Dan tambah lagi nih problem Vala lah, nggak ada vehicle gitu loh. Mereka emang ya udah rely dengan infanteri-infanterinya aja gitu loh. Jadi orang-orang yang bakal nabrakin ke arah B2. Sedangkan kalau kita mau bicara ke B2, vehicle ini wajib banget. Nah ini so far yang ada tadi baru cases doang dengan tank, tapi itu pun juga dia jaga di belakang. Sama ini baru banget ya, sekarang udah ada FSV yang udah mulai coba kita pakai buat nabrakin. Tapi ketika dia nabrakin, temennya baru tumbang semua. Jadinya nggak berhasil dan dia pasti bakal mundur lagi gitu. FSV itu dari kiri tuh. Coba untuk maju Muter, dia. tapi nyalain muter balik, ADS. kelihatan banget muter balik. balik ya, Pak. Terbalik. Mungkin Temen ada gua si habis, Pak. Habis. Temennya habis, Pak. Makanya, nah ini problemnya Vala dari dulu Pak Pulung Kornet. Ini problem seperti ini gitu, dimana infanteri emang gragas maju duluan, rata vehicle-nya baru
baru datang ya nggak jadi, mundur lagi. Ngomongin soal adjustment, si Luna juga kena nerf dikit ya, arrow-nya ya? Luna emang ya kena nerf dikit. Kalau nggak salah ini apa volt arrow-nya. Volt arrow-nya tuh jadi lebih kecil, listriknya tuh lebih kecil gitu loh. Tapi sebenarnya tetap kepake karena kan detection arrow-nya kan penting banget kan. Itu buat ngedeteksi lawan. Hack Cloud tuh cooldown-nya ya? Hack Cloud itu iya, jadi cooldown-nya 2 jam ya? 2 menit? Enggak 2 jam dong, 2 jam. Tapi mereka kelihatan banget ya, yang paling belakang tadi sampai ke gripnya aja itu kan salah satu grip yang emang nambahin kontrol kan tinggi banget ya. Ini mah stability di situ kan nambah banget kan. Makanya dia emang di belakang. Paling tadi susah kalau emang kayak orang-orang yang pakai grip kayak gitu kan di area depannya emang kalah di pembukaan scope-nya apa gimana. Biasanya iya. Handlingnya bakal lebih handlingnya tuh lebih kecil soalnya kan. Kayak lama badan ini scope-nya mana sampai nih gitu. Bener-bener. Tapi emang tergantung selera pemain juga ya. Maksudnya kan kalau emang mereka mainnya lebih ke arah jarak jauh, mungkin juga bakal lebih lebih milih yaudah tadi lebih ke arah yaudah handlingnya let gak apa-apa, yang penting dia bisa dapetin aimnya lebih enak. Iya, aim belakang aja dia. Cuma kalau yang mau ngeras cepet kan pasti handlingnya dibanyakin kan. Dan nampaknya udah langsung dibersihin lagi oleh Valhalla, mereka udah nabrakin lagi dan B2-nya udah mulai bergeser tapi kayaknya juga masih ketahan karena Onyx RVR juga masih nahan lagi dan Valhalla kayaknya udah mulai agak gak terlalu seberani di awal tadi ya. Di awal kan mereka berani nabrakin ya, sekarang kayak lebih karena nunggu dulu, main sabar, mungkin ketika udah ngumpul bareng-bareng baru nabrak ke B2-nya. Iya, tuh smoke screen dibuka tapi kayaknya emang di B2-nya udah di hold beberapa orang. Tapi harusnya tuh udah mulai jalan sih kirinya. Bersama dengan FSV. Yang harusnya sudah mulai maju itu Pak Pulung. Tapi ini kayaknya emang agak sedikit susah ketika kayaknya kalau misalkan ngomongin soal high ground. Terutama di gunungnya masih dipegang. Nah tuh kan satu squad udah muncul lagi. FSV-nya muter. ADS nyala. Muter balik lagi. Balik. Udah merah. Engineer halo. Lasin saya. Aduh sekarat itu. Ini B2 sampai udah rata kayak begini deh ya. Ya ampun. Bangunnya udah hilang, Bos. Runtuhan doang ini. Kalian lagi nonton like-nya, woi. Mana nih like-nya nih? Kasih dong like-nya dong. Like-nya pasnya baru cepet nih like-nya. Tambahin lagi dong, ya kan. Ini kapan lagi nih datangnya Pak Pulung ke sini kan? Jarang-jarang nih. Makanya like-nya tambahin lagi, guys ya. Oke, itu dia. Ya, dan kita bakal lanjut lagi. Tapi nampaknya dari Onyx RVR udah ngumpul lagi, tapi ada FS langsung tabrak-tabrakin. Nampaknya ini dia belajar dari Pak Pulung ya, lebih ke nabrak-nabrakin aja. Jadi nambakinnya jarang ya. Di sini dulu emang udah terinspirasi dari Bapak kayaknya nih ya. Dan B2 coba diamankan dan B2-nya masih belum bisa di-retake sama Onyx RVR lagi nih, Pak. FSB sekarang tuh T4. Wah dari belakang. Wah bagus banget. Happy New Year. Tuh baru turun tuh Sinang dari tadi tuh dari belakang nembakin ya. Reload tembakin. Masuk terus juga peluru dia tadi. Iya benar. Dan ini tadi sempat ada artillery bar juga. Dan sekarang ada Vehicle juga bakal nabrakin lagi karena B2. Langsung Vehicle-nya cuma mulai maju dulu aja pasti untuk membuka jalan pada teman-teman dari infanteri dan Valhalla cuma nabrakin lagi karena B2. B2-nya cuma dimerahkan barang berkumpul semua. Dan kita lihat dari Onyx RVR. Kurang persoalan kenapa udah ada MVP game pertama belum ada, ini game pertama. Kenapa udah ada MVP-nya dan langsung aja dapatkan. Belum ada MVP dong. Belum kelar dong. Baru game 1. Produser visioner. Visioner banget. Gila tuh fix itu. Ya Allah. Mungkin dia yang bakal jadi MVP-nya mungkin. Oh bisa jadi. Karena emang kemarin-kemarin emang Deva yang MVP mulu. Cuman kan belum tentu Onyx yang menang kan. By the way, ntar dulu dong. Dan maju ke sektor C. Nah ini kan kebetulan kedua bapak-bapak ini kan traumatik dengan C. Betul. Nah, ini yang paling berat di sini nih. Tapi ya balik lagi tiketnya masih oke lah. Masih oke. 105 masih oke banget loh. Masih cukup banyak. Biasanya kalau misalkan emang udah kerat di A sama B itu udah sisa 100 atau di bawah 100. Tapi ini dengan modal 156 tiket. Untuk abang-abangan seperti Pulung aja bisa. Masa pro player nggak bisa? Ya nggak lo? Sulit Pak. Sulit ya. Biasa sih gue tuh udah tinggi-tinggi dulu loh. Lu kan Marsha, lu bilang udah Marsha. Gak bisa, kalau ini gak bisa Pak. Aduh. Gak bisa. Ini kalau kita main di publik ya, ini bawa modal 150 kayak ini, ya 10 menit lah. 10 menit rata aja. Mana mau orang ditunggu untuk diobatin. Respawn terus tiketku mana. Betul. Tapi kalau kita sih sebenarnya masih aman banget sih. Bener banget yang dari Bapak Ornet ya, dimana ini masih baik banget tiketnya 156 masih bisa banget. Tapi ya lagi-lagi vehicle-nya harus penting kan. Tadi kalau kita kan emang sebenarnya vehicle-nya belum terlalu main ya. Tadi FSV juga sempat gerusut tapi ya udah gitu kan, endingnya meledak juga gitu. Jadi ini harus diperhatiin juga oleh Valhalla nih. Nah cuman Onyx RVR sekarang gimana nih cara mereka mempertahankan dari C-nya itu kita bakal tunggu. Karena juga tadi kalau kita lihat apakah helikopter masih ada apa enggak nih. Karena helikopternya harusnya penting banget nih. Dia bisa ngedrop-dropin dan pastinya seperti biasa mereka nunggu di elevator untuk langsung naik untuk ngasih sebuah kejutan penyerangan ke arah Onyx RVR. Tanknya nggak masuk. Tanknya lagi nunggu dulu. FSV. Nah. Ini kalau misalkan mereka dengan strat ini berhasil ya.
harusnya B2 sih harusnya ya Harusnya. easy to take ya, harus diambilnya gampang sih. Iya. Kalau misalkan mereka masuk di fokus ke B2-nya, Semprot terus. Nah, ini nah ya, terus. tinggal nunggu di, nah itu kan berapa orang tuh, satu squad doang kan. Nah ini nunggu timing-timingan nih. Ini emang kelihatannya sih ini bakal seru sih nih harusnya. Pas mereka naik ke atas, set, bam, dikasih. Lu pribadi, lu bakal ke C1 dulu apa C2 dulu? Kalau gua Iya. udah jelas dong. Apa? Gue bakal diem, ngendok aja gua. Biarin teman-teman gue yang maju. Sumpah gue emang player yang paling tidak dibutuhkan tim sih lu. Gue cuma nyari kill doang. Kagak objektif gue. Karena gue kesenangannya tuh bunuh orang. Sama Pak, sama Iya, Pak. bodo Iya, amat iya, gue iya, dapat iya. sektor apa kagak. Bener. Sama kok, gue juga sama kok. Kalau mereka nunggu aja dulu, biar aja yang masuk duluan. Iya, yang masuk biar duluan. teman-teman gue aja nge-back. Gue mau nembak-nembakin dari ada, jauh. ada yang pakai Iya. tank berani maju dulu, maju. Silakan, siap abangku. Ya, kan, gitu. Infanteri habis lah kayak hidup. Infanteri numbalin temen gue. Bener. Oke, mereka udah nyampe nih, 3, baru sini. 2, 1. Udah langsung aja warga-warga Wah. udah ramai dan Valhalla ngumpul di elevator ditambah dengan FSP juga Wah, udah langsung hadir masuk. bersama juga dengan LFV di Jaret, tapi Oh, bunker, vehicle-nya Pak. langsung meledak karena Kenny dan 94 rekorek 4 man langsung tumbang begitu aja dan Valhalla vehicle-nya langsung hilang nih di awal nih. Waduh, ini nggak bagus banget. Dan sekarang maka di Artanal pun juga ketahan lagi nih, Pak. Yap. Ini coba lihat nih. Lave baru maju nih, baru razia langsung ke area depan nih. Wah selesai, Pak. Aduh, ini. Wah, Waduh, tabrakin, dirusuin. dirusuin. Wah, dia mau nge-trade Oke, LIV-nya sama SFV. diadu, Wah. dipancing berhasil, Aduh. Pak. Lave ditarik keluar, Yeah. tanknya nunggu. Jadi emang ada yang dikorbanin udah. Aduh, Benar. tapi ini menurut gua nggak wise sih strategi dari Valhalla untuk dia ternyata masih kurang informasi Ya. mengenai bunker yang sebenarnya itu lumayan harusnya default nggak sih? Itu default bunker nggak sih Iya, di iya. arah sana? Dan nggak ada informasi mengenai hal itu yang ngebuat jadi mereka emang bagus sih masuk elevator 3 kendaraan ya. Tapi ujung-ujungnya ya mati sia-sia juga, Pak. Bener. Dan ini kayaknya masih agak susah ya karena ada bunker tuh yang di tengah yang udah dibikin. Iya, ini Iya. default bunker selalu di sini nggak Bunker udah sih? dibikin betul. Jadi ini emang agak susah buat vehicle yang masuk. Harus dibersihin dulu. Tapi pakai dari infanteri kayak mau coba ngambil ke arah tunnel. Tapi tunnel pun juga udah tungguin tuh mau dengar VR. Ada 3 orang yang udah mengumpul di sana. Sementara kita lihat dari belakang juga tanknya masih sabar aja nih dari Onerve dari Pungs. Ya berarti ya udah ya mereka nahan-nahan aja dulu nggak perlu Tenang aja ini buru-buru. mah. Wah, ini sebuah strategi yang ternyata strategi awal sudah langsung di counter ya oleh teman-teman dari Onyx. Ya mereka udah realize dari pergerakan elevatornya udah datang dibuka dan mereka udah langsung maju juga. Walaupun emang numbalin satu LEV sih. Itu dia kalau dapetin 2 sih, wah itu udah respect bro, udah langsung standing applause tuh. Numbangin satu LEV dengan tuker FSV sama satu LEV kan. Udah oke banget itu. Cuma ternyata 1 untuk 1 ya. Ada tank, gue baru tahu ada tank di luar satu tadi Lung. Yang ngumpet yang lo Iya, bilang nungguin. nungguin. Nah ini nih tank ini. Bener. Kayak dipancing keluar, ayo nggak usah di dalam Iya gitu. keluar sini lu, ayo gue tungguin. Itu dia. Cuman emang harus hati-hati sih. Tadi kalau nggak salah dengar kan tadi kan sempet apa ya, LFV tadi yang keluar ya tadi ya. Keluar sampai ke sini ya. Itu menurut gue nggak worth it banget sih. Iya. Karena gini, kalaupun let's say dapat trade gitu lah vehicle-nya, tetap lebih cuan dari attacker gitu loh. Karena kan kalau kita bicara rasio vehicle emang banyakan attacker pasti dibanding defender kan. Iya. Jadi sebenarnya nge-trade kayak gitu nggak worth it banget sih. Jadi menurut gue juga dengar VR nggak boleh sampai kepancing. Mereka harus nunggu dulu aja. Dan sekarang dari FSV juga ya sabar banget karena FSV nggak mungkin maju kan kalau infanteri belum ada nih. Jadi ya udah begini aja udah dari sementara dari arah Valhalla dan Onyx FF juga udah ngejaga dengan naruh LIV dan juga tank di area dari C2-nya masih aman banget dan ada kemungkinan nih sekarang kalau Valhalla mandek di sini mungkin mereka mau lari ke arah C1 tapi pakai Pungs, tanknya connect dan langsung 3 orang tumbang begitu aja dan ini membuat Valhalla semakin kesulitan ya mereka semakin berkurang resource-nya nggak bisa maju ke C2-nya. Gimana nih Long cara tembusinnya kalau begini sebagai analis terbaik Gimana, Delta Pak Mulung? Force Indonesia? Gimana Pak Pulung? Ini kan Gimana? dengan masalah normal kita ada di C1 ini Asik. aja ya. Iya, Di area C2 ini aja ya. Tanpa iya. adanya bunker ini aja dah. Iya. Itu masalah udah banyak, Pak. Betul. Ini dengan satu yang kayak gini aja kan udah ngeblokade langsung kan. Yang di belakang masalahnya ada tank sama Lave udah nungguin gitu loh. Kalau lo mau masuk sama kendaraan lo juga yang di belakang udah standby. Mereka tinggal mundur, perbaikin lagi, ini standby gitu loh. Udah. Bener ini. Dan emang sulit banget sih sebenarnya buat dari arah Onyx RVR sini juga. Onyx RVR sebenarnya gini, dia mereka yang defend emang betul. Emang mereka cuma tinggal defend doang gitu. Tapi juga harus hati-hati nih karena Valhalla kan selalu tadi yang kita udah bahas ya, dia kekuatan di infanteri ya. Jadi biasanya kalau udah mandek gini, tiba-tiba termuncul di C1 aja gitu, out of nowhere gitu loh. Ditambahin tadi, nah tadi gue bilang, gue nggak tahu nih sebenarnya helikopter masih ada apa enggak. Tapi dia pakai langsung lagi Fahri, pakai ada Cawi Guna. Langsung bersih 2 kill dan sekarang bahkan dari Andik ngebersihin lagi dan Valhalla ngasih mandek bahkan C1-nya juga nggak bisa masuk. Tapi pakai ada penyerangan juga pakai dari samping dibaskan dari arah Valhalla. Udah mulai meramaikan juga. Mahena berikan killnya. Dia bakal cuma nabrakin langsung berbondong-bondong. Tapi ada Hansel yang ready dengan kompon bawahnya. Ada flash dikeluarkan dan bakal mundur dulu. Dan Valhalla udah ready nih untuk tabraki ke C1. Gila itu bantal-bantalannya hancur.
langsung masuk area tunnelnya. Menuju dari C2 langsung ke C1, tapi kayaknya emang C1 juga ternyata cukup kuat nih Onyx ya. Walaupun ada FSV yang datang. Wah masuk enak bareng bokong di belakang. ADS Tabrak dilindas udah. dua orang mati. Ini Pak Pulung yang nyetir ini. Tabrak-tabrak. Satisfying Pak. Iya. Ini dia terinspirasi dari Pak Pulung. Saudara-saudara ini langsung tabrakin lagi dan Lennon juga nampaknya langsung di kill bersama Hidup dengan lagi Xing. semuanya beres udah. Dan langsung ya ini mana tadi ya meta-meta zombie jadi mediknya banyak banget ya kan. Udah kenok dibangunin lagi, bangunin lagi dan benar itu kan langsung dibangunin lagi masih belum berhasil. Jadi emang ini apa ya ngejengkelin jadinya lah. Jadi Fala kayak nabraknya kayak wah ini kok dapat tadi nggak jebol-jebol. Udah bunuh banyak kok masih bangun lagi nih orang-orang. Nah ini emang selalu membuat Fala sekarang jadi bingung banget nih mereka mau nembus dari mana. 119 tiket. Wih, respon beacon di mana tuh? Di atas tuh. Di atas Pak. Ya, atas Pak. Ini mau kemana lagi nih? Ya dia ambil dari gunung, dia ambil dari arah gunung atas. Nah dia mau flanking langsung, Jauh ambil belakang betul. Ini lari jauh banget. Oh ya, yang choke point belakang ya Iya, biasa ada kendaraannya. ambil area belakang. Itu bener. bete tuh Pak kalau di situ ke Iya, Pak. iya, di situ tuh. Ya biasanya Lah. kalau misalnya orang dapat C1, C2-nya dari belakang. Bener, Tapi selalu ada tank atau LAV di situ. Iya benar-benar. Nah biasanya situ ya itu dia juga kadang-kadang ngedrop vehicle kan dari belakang kan, entah mungkin LV atau mungkin assault vehicle bahkan mungkin mau drop di situ. Jadi ibaratnya orang redeploy di belakang langsung. Jadi nggak expect dari defender atau belakang udah rame banget orang-orangnya. Baikin dulu. Nah ini bunkernya ini kuli ya guys kuli yang nggak selesai bangun terus gitu hancur dibangun lagi yang nggak kelar udah nggak tembus si C2-nya. Memang kelihatannya basic, mudah ya, tapi ini sebuah pekerjaan support yang sangat menguntungkan dan impactful untuk tim ya. Terlihat dari betapa mereka mempertahankan C2-nya. Kipol lagi-lagi mempertahankan C2 yang kayak begitu sulit kecuali sebuah pergerakan dari assault vehicle dan juga LAV. Digocek itu bunkernya, tapi nggak di follow up sama temen-temennya, weh. Ketinggalan Pak. Ya, satu lagi Alam yang di belakang ketinggalan Pak. Iya, Nggak bisa kenabrak Pak. bunker, ada Itu smoke nabrak. soalnya. Bener. Dia nggak, aduh. Iya, jadi bunker di smoke, bunkernya kan di smoke, jadi Iya, nggak kelihatan. Langsung nggak lihat, pas mereka lolos, LV-nya nggak lolos, makanya jadi gagal. LV-nya nyangkut, Pak. LV nyangkut. LV-nya nyangkut, bete. Bener. Wah ini PR banget sih, lihat tuh kan tiketnya udah mulai boros nih kan, udah mulai ngurang banyak banget, cuma tinggal 99, udah nggak terlalu banyak. Fala sekarang harus mencari cara, tapi juga sebenarnya kalau menurutku emang dari arah Fala nih gak gak sekomit itu sih, karena kalau kita perhatiin mereka masih bagi dua terus nih, C1-nya berapa orang, C2 berapa orang, mereka tuh nggak pernah mencoba kayak oke kita 20-20-nya nih, Iya, C2 langsung langsung ada satu sektor kan. Nah Iya. itu belum dimain sama Fala, gue nggak tahu apakah mereka emang nggak berani kayak gitu, atau mungkin takutnya kena trap langsung hilang semua. Nah tapi maksud gue kalau nggak digituin ya nggak akan nemu jalannya, deadlock aja tuh dari tadi nih kayak gini nih. Kayak emang mereka tuh mau coba komit ke C2 deh. Tapi C2-nya tuh terlalu kuat juga dari teman-teman Bener. Onyx tuh. Kendaraannya semuanya di sini. Nah, tinggal nunggu timing ADS nyala. Mau siapa dulu yang maju, FSV, tank, atau LV. Yang tampaknya mereka sudah tahu PR mereka itu satu, bunker. Makanya mereka fokus untuk maju, hancurin bunkernya dulu. Mereka mundur lagi tuh pergerakannya. Maju, tembakin bunker, mundur lagi. Maju, nembakin bunker, mundur lagi. Tapi ada LV juga yang siap untuk pergerakan hal tersebut. Dan itu yang ngebuat sekarang agak sedikit susah juga nih. Teman-teman, nah harusnya Falala kalau bunkernya udah hancur. Tapi lihat tuh, ada satu support lagi-lagi ya. Kerjanya malu doang tuh. Itu Pak Pulung jago banget gue yakin kalau di roll itu. Yakin gue. Nggak perlu nembak, cukup malu, jago Pak Pulung. Yakin. Kenapa itu bisa terjadi Bang ya? Karena main satu tim teman-teman. Iya. Kalau kalian main di biasa kok nggak ada yang kayak begini ya? Ya sulit. Tulis. Tapi kita tampaknya dari PC Wah, juga gila, nggak tumbang, hancur masih bunkernya, nggak Pak. tembus ya, masih nggak tembus Buset, ya. 4 orang tuh bangkerin lagi. Buset si Onyx. Gokil coy. 4 orang. 4 loh. orang Pak. 4 orang. Tolong nih infrastruktur di Jakarta kalau mau cepet nih boleh Tuh, direkord ditabrak. nih. Waduh, Direkord Pak. orang-orang Onyx RVR nih, jago nih ngebangunnya dan Nah, tapi hancur, bunkernya hancur, hancurin, bunkernya bakal hancur lagi dan sekarang apakah kesempatan dibangun lagi? Buset, ini gak hancur bunkernya, capek juga sih yang main vehicle Capek sih. juga sih ini. Halo, Delta Force, Mas Imam, developer, Delta Force, Garena tolong. Kenapa jadi Kayaknya kalau ditembak tuh nggak bisa dibangun nggak sih gitu, kasih cooldown nggak sih? Iya, Kalau iya, begitu iya dong kayak nggak bisa Iya. tembus-tembus. Bener-bener, tapi kan sebenarnya sisi jeleknya kan dia mesti spend banyak orang kan. Iya. Tadi kan spend berapa tuh? 3-4 Empat orang, empat orang kan. empat Empat orang kan, gitu loh. Jadi emang infanteri berkurang. Nah, makanya tadi kita bahas juga mengenai kalau mau apa yang untuk di Ascension, jangan bergantung ke infanteri doang Iya. atau jangan bergantung ke vehicle doang. Betul. Harus bareng-bareng dua-duanya gitu loh. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan C2 udah mulai nih akhirnya nih, udah mulai bergeser, udah Akhirnya juga bunker LV hancur. diadu lagi dari belakangnya dan LV yang meledak Wah, diadu. dari Good Udah siap Boy. dia.
meledak dan Cassius udah menembusin C2 finally didapatkan bersama dengan urgent deployment yang juga dikeluarkan juga sini oleh Valhalla. Jadi sebenarnya ini adalah strategi yang mau digunakannya emang benar-benar dipaksakan sama Valhalla tadi ya Pak ya. Bener. Penghalangan cuma satu bunker itu aja. doang. Iya. Tadi kan Iya. sebenarnya kan mereka udah coba tapi Bener. cuma assault yang berhasil maju ke Iya. depan gitu. Dan ini adalah gambaran harusnya ya teman-teman ya. Emang strateginya emang dilakukan sama Valhalla dan udah berhasil ya. Kayak gini emang mereka masuk semua, Yes. mereka mau main adu, mereka kayak berani aja nge-trade vehicle-nya gitu. Tapi menurut gue lumayan wasting time sih. Mereka harus kayak ngorbanin banyak banget tiket dari banget. 150 loh. Udah hampir almost 100 tiket lah. Hampir 100 tiket untuk mereka realize akan hal tersebut. Baru akhirnya mereka gunain 2 vehicle mereka untuk ngancurin bunkernya. But once vehicle-nya akhirnya mereka berhasil dapetin, PR-nya adalah sektor selanjutnya. Mau ngapain lagi nih ke C1-nya? Mau lewat belakang sini yang ada tank? Atau justru lewat tunnel tadi tuh yang ada bantal-bantal? Atau karung beras? Itu karung beras apa bantal sih? Lu? Karung pasir. Karung pasir. 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 Karung Iya. pasir. Ada lu bahas sawah sih tadi. Ini dikatanya beras. Ada karung pasir ya. Itu dia. Tapi emang ya masalahnya juga itu sih problemnya Valhalla kayak nggak pede di awal kan. Mereka tuh kayak nggak yakin buat nabrakin langsung ya. Itu dia. Yang satu udah kayak ikan memora di belakang di badan hiu tuh lihat tuh. Nah. Perbaiki terus. Bener. Tapi emang ini sih emang sekarang udah banyak banget meta-meta kayak gini. Satu meta ya. Bahkan kadang-kadang ada yang 2-3 orang 2-3 yang orang, nebeng gitu. Dan bahkan kemarin juga sempat ada momen tuh ETV 4 orang ya itu. Jadi meta cabe-cabean kita nyebutnya ya. Itu ada, cuma kalau di sini nggak ada ETV kan sini kan. Jadi nggak ada momen itunya. Nah sekarang, ini kesempatan nih kan Valhalla udah jebol dapetin C2. Nah ini karena C2 dapet, mereka lebih enak ke C1 ya sekarang. Vehicle ready di arah dalam, ngebenerin juga udah enak. Tapi mereka mundur. Boy, nabrakin lagi dah Mak, mogok di tengah jalan langsung. Volt Aboy Varsky hilang, vehicle hancur lagi satu dari Valhalla dan mereka langsung dibalas bantu dari FS punya kembali. Ngincer arah belakangnya dan sekarang Good Boy di Uber, dikejar lagi Follow, LP-nya. Masih selamat di Gantian. backup Nah, dan buset bum sama-sama car. backup. Bum car terjadi Hancur, dan akan hancur. meledak Hancur. juga. Dua Jarak vehicle dari Valhalla hilang nih sekarang. Itu emang cara kontranya emang harus berani maju tembakin jarak dekat ya. Walaupun udah nyala ijo-ijo ADS-nya tetap meledak ya dengan darah yang sangat sekarat dari LAV-nya. Dan ini ngebuat sekarang teman-teman walaupun memang Valhalla berhasil ya untuk dapetin C2-nya, tapi ini dengan 43 tiket, Pak. Emang C ini terlalu neraka, Pak, di sini. Bener. Sense ini susah banget. Sense capek Pak. Iya, C-nya capek bener. C capek emang. Capek banget Pak. Iya bener. Tapi emang, tapi juga sebenarnya dari si kubu Valhalla sendiri bener sih cewek mereka dapetin, tapi gue melihatnya tetap agak monoton nih si permainan retake lagi sekarang dari kan. Valhalla gitu. Karena tadi kalau kita perhatikan, kan mereka ngadu vehicle terus ya, ada vehicle terus. Sebenarnya kan perlu nggak perlu ya, masih gini. Oke ngerti namanya juga vehicle kan untuk memastikan biar dari arah Onyx Arviar nggak nih dan apakah bunkernya mau dibangun lagi di sini sama Onyx Arviar. Wah ini kalau sampai bunkernya kebangun lagi sih, Bangun lagi. Valhalla Udah. rugi banget sih. Ini rugi banget. Mereka rugi banget ya dan bahkan LV bakal maju lagi. Oke, Good Boy LV mana udah mereka standby. lagi. Ini gerakan gak penting gak sih? Ini sebenarnya gak penting karena bunker lu udah jadi Iya, belakang bunker nih. udah jadi. Dia gak bisa mundur nih. Good Boy gak bisa mundur harusnya nih. Oh bisa. Lewat Enggak, ini dia. mungkin di satu sisi mereka Masuk juga kanan. pede Pak dengan 35 tiket yang Yes, udah. yes, Ya yes. udah Iya. gas. Benar. Gantian aja gitu loh untuk cara Ngomongin nge-pushnya. pede gue jadi keinget Shadow Esports. Nah, Iya gak sih? Yang harusnya udah bisa menang kemarin. tapi pede muter-muter pakai vehicle ujung-ujungnya comeback lu. Iya. Masalah gitu. Gue tuh greget sama vehicle yang udah pasti menang tapi maju-maju terus meledak jadi kalah timnya itu greget gue lu. Betul. Nah, cuman di sini emang menurut gue sayang banget ya lagi-lagi dari Valhalla. Yang tadi gue bahas di awal mengenai kayak kenapa harus ngadu vehicle di belakang tadi. Sebenarnya kan nggak perlu banget. Ya udah ngezoning aja, nggak perlu dimajuin, buka ruang buat infanteri ke C1. Masalahnya infanterinya malah nunggu di belakang C2. Feeling gue ya, gue bukannya ngebela ya, tapi boleh. feeling gue ya, Bang Liga. Kayak Kenapa mereka tuh pengen ngancurin dulu vehicle semua Oh. dari Onyx baru mereka ke C1-nya. Iya. Oke, Feeling gue. biar lebih make sure lagi Woi mungkin Fala kali udah gue ya. bela lu ya. Iya. Ini gue brutal kasih banget rekening nih, gue ya. Iya, bener. Ini mereka udah brutal banget masuknya ke sini. Betul. Nah, cuman ini yang gue maksud gitu Mas. Kan gini, lu kan bisa ngambil C1 dari depan ya. Betul. Artinya kan berarti sebenarnya kan dari awal nggak perlu banget lu kontes belakangnya Yes, kan. yes. Makanya gue bilang belakangnya ini bisa aja cuman ya udah lu bikin sibuk aja lah belakangnya nggak perlu tabrakin. Yang VK ini maju dari depan C1. Nah, sekarang tuh. C1 dapat C2-nya nggak dapat kan di join lagi. Iya, C1 udah dapat, C2-nya di retake lagi, 29 tiket tersisa. Bunkernya udah jadi setengah dan kayaknya udah mulai mau diperbaiki pelan-pelan juga dan ini ngebuat harusnya akan menjadi PR tambahan untuk teman-teman Valhalla. Walaupun memang ada SSV dan juga ada Love ya, LAV yang mulai bergantian nge-follow up ketika satunya ADS-nya mati. Engineer, halo Pak Pulung, las, tolong las. Nah, di las lagi udah darah penuh baru maju.
Emang Pak Plong suka ngelas gitu ya kerjaan apa ya? Fokus ngelas Saya ya? nggak pernah kelas. Nah ini enak Pak. Ya, Nah ini nih, nah ini nih. Nah ini. Nih mungkin kontrak mereka tuh kayak gini tapi ke C1 gitu loh Bang Iya Liga. benar. Cuma ternyata Onyx ya kuat juga, vehicle emang kuat sih mereka. Iya, betul. Tapi juga ini tadi menyambung dari Bang Oret bilang, ini kan imbasnya karena tadi good boy-nya terlalu nafsu ke depan kan. Iya. Akhirnya C2-nya kosong nih. Iya maksud C2 gua, kosong. andaikan tadi good boy tuh udah jaga di belakang bunker, Iya. dia nge-hold satu titik dan ngebiarin untuk teman-temannya itu ngebenerin bunker, kayak itu akan lebih wise deh menurut gua ya. Jadi kayak udah takutin dengan mortar dari mobilnya dan teman-teman itu coba untuk bunker lagi gitu. Ternyata ya sudahlah. Ya itulah ya sini, dan kita juga dari belakang masih diadu, tapi C2 bakal dapatkan berarti kemungkinan bakal advance ke arah D kan. Final Jadi sector. C1-nya masih coba di kontes, gak bisa. Final Dan kita sector, pindah let's go. ke final sector. Tapi permasalahannya tiketnya nih 5-3. cuman 5-3, nggak terlalu banyak. Biasanya attacker kalau tiketnya nggak terlalu banyak, mereka langsung buru-buru ngancurin pilarnya. Ini baru. Ngacur menaranya langsung. Ini baru final day Lung. Apa itu nge-cash bentar-bentar Lung? Harus lama kita nge-cashnya Lung. Final sector is real. Dan kalau misalkan menara robo 100 juta dari Papulung akan keluar. Yeay! Bo. Kalau Game 2 gua nggak ada ya Bo. kayak si Next Papulung gak jadi kayak sponsor langsung. Papulung turnamen gak sih? Ntar bikin. Papulung 969. Di WC saya pakai Pak. Di situ saya pakai Pak. Bisa. Di situ saya pakai tuh. Oke. Ya tapi diaminin aja. Kan siapa tahu beneran. Siapa tahu beneran lu ngeluarin 100 juta kayak 100 ribu ya kan? Iya. Aminin aja malaikat laut mah yang baik-baik aja lu. Betul. Doa terbaik lah pasti ya. Nah ini menara yang gue bilang ya guys ya. Nanti kalau misalkan robo ke D2 tuh Papulung udah siap langsung bagiin 100 juta buat tim pemenangnya dan bagi 50 juta buat para viewers yang sudah nge-like. Amin. Langsung. Masih ada yang nanya nih suara Papulung ya. Iya dari awal juga Papulung dari awal. Kita numpang ya Pak. Coba gini dong, Lung keluarin kata-kata spesial dong kalau versi Del Lavo. Oh iya Pak, bener. game pertama belajar dulu. Nggak apa-apa lu ini aja kayak sejauh mana kamu menembak ujung-ujungnya kamu ditikung juga. Apa gimana gitu lu? Kasih dong lu. Nanti ya? nggak bisa disuruh. Game 2 ya. Iya. Gue mah akan suruh terus, gue kasih pressure terus. Tugas gue di sini kasih lu pressure, kasih liga pressure udah. Udah dari 2020 di pressure terus sama dia gitu. Tapi itu yang bikin gue happy kalau nggak kayak sama Pulung Bang Liga. Lucu terus dia, lucu terus. Selama ini Papulung berarti disiksa banget ya sama teman-teman ya. Iya, gue siksa terus tapi lucu terus berarti ya. sekarang saya udah tergambarkan nih kalau mukanya Papulung begini, berarti lagi disiksa sama teman-temannya. Oke guys. Enggak, mereka ternyata juga nge-pushnya emang bener-bener dari pintu masuk ya, dari pintu keluar situ loh. Bener. Karena gini Pak Pulung, masalahnya kalau nggak di zoning kayak begini, masuknya kan gampang ke D1 kan. Dan kalau udah nyampe di depan D1, mereka setup untuk nyerangnya lebih gampang. Karena banyak bahasanya kayak backchok pointnya lah ibaratnya di situ kan. Sementara kalau di area depan ini kan masih kebuka banget kan, masih kayak bahasanya kayak open field banget lah gitu loh. Jadi ngezoningnya lebih enak gitu loh. Jadi ibaratnya untuk RVR bakal fokus untuk ngebuang tiket respawnnya Valhalla sebanyak mungkin sebelum mungkin endingnya mereka bakal tumbang ditembus sama Valhalla. Tapi ketika Valhalla nyampe ke arah D1, tiketnya tinggal se-imprint, tinggal dikit gitu loh. Nah ini mungkin lagi dicari nih. Cuman di sini yang gue nggak ngerti adalah kenapa Valhalla ngebuang terus artileri Barrage yang dimana mereka buang artileri Barrage tapi mereka nggak nembusin juga gitu. Jadi menurut gue kayak agak ngebuang-buang terus. Dan bakal lihat tuh LFV maju sendiri, airnya meledak dan airnya nggak bisa nembus ke arah D1-nya. Nah ini Valhalla juga sadar vehicle di sini mahal banget karena mereka udah nggak punya helikopter lagi. Itu di belakang juga tuh artileri barrage-nya coba. Emang objektifnya udah D1 ya, bisa tumbangin langsungnya udah. Bener. Udah berhasil nih masuk lewat sini nih. Iya benar. Ini sih, nah ini kan gate missile nih. Ini kemungkinan pasti ngincer ke arah menara kemungkinan. Jadi mereka, nih ya. Iya, jadi mereka mau ngancurin biar langsung maksain D2 aja kebuka. Langsung maksain D2 kebuka. Tapi Oh, emang itu sebuah dia. pilihan sih. Oh, dia ambil situ kan, ya. satu. Iya, siap-siap ya 100 juta keluar yuk. Dua lagi guys, dua lagi. ya. Gak goyang tuh. Di sini udah mulai hancur fondasinya. Tapi kalau mau hancur fondasi, ET4 dari Kenny connect 3 pemain dan vehicle-nya hancur lagi. Valhalla kayaknya emang mobil-mobilnya emang buat tumbal doang kayaknya ya. Emang dia emang gak suka pakai vehicle, emang mainnya infanteri terus dari tadi.
Enggak, cuman masalahnya dengan tiket 40 kalau emang mereka udah sampai ke area D1 yang depan sini Pak, yang emang udah lepas dari pintu keluarnya tadi itu. Kayak 40 masih cukup deh. Sebenarnya cukup. Cuman problemnya adalah mereka nggak bisa all in banget. Karena kalau mereka all in banget dan endingnya rata, apalagi kita belum tahu Onyx Arfiar punya guard missile apa enggak. Kalau mereka udah masuk semua ke area D1, ternyata guard missile dipakai Mono Arfiar, rata, selesai. Gitu loh. Nah, makanya memang jadi betul masih bisa sih bisa. Kalau bicara matematika bisa, tapi apakah seberani itu Valhalla? Gua nggak yakin. Mereka kayaknya lebih ke nunggu doang. Nih, lu bilang cukup ya 35 nih. Iya. Cukup sih cukup. Cuma mereka pas main di depan PC udah gini nih. Udah kecekek-cekek lu. Masalahnya kan kalau udah sampai ke depan D ini banget kan enak banget, mereka bisa masuk lewat kanan, kiri, tengah apa gimana gitu loh. Jalan masuknya banyak banget. Di POV kita mah di Castle enak kita lihatnya kayak gini nih. Di POV player mah udah ngos-ngosan mereka. Emang edit misilnya itu. Ayo masuklah kalian gede semua itu, tinggal edit misil beres. Bener nih. Dan ya ini emang ya udah Onyx Arfiar bakal begitu terus udah nge-zoning. Susah sih, tapi ini menurut gua susah sih Bang Liga. Ini bakal susah banget sih mereka maju. Lu lihat aja tuh, mereka ngejaganya aja udah masih di paling depan loh ini. Gak perlu jaga di D1-nya banget. Iya. Tuh di high ground-nya anak-anak recon-nya juga udah siap. Dari long range-nya ada FSV-nya juga keluar. Tuh, guided missile keluar lagi, udah sisa 27. Hanya sebuah keajaiban yang menurut gua ini buat Valhalla bisa menangin game ini, Bro. Ya, tapi kalau D2-nya D2 kebuka bisa sih, bisa buat menang karena kan ketika bicara D2 kan tiket respon udah nggak ada lagi. Jatuh udah ke overtime. Jadi waktu tambah 3 menit ya, apa 4 menit ya lupa gua. Enggak, 2 menit. Bukan 3 menit. 2 menit. Cuman gini, biasanya gini. Lama enggaknya itu sebenarnya tergantung dari berapa tiket tersisa dari attackernya. Jadi kalau misalnya let's say attacker masih baik banget, tiketnya masih 100-an. Tapi dari menara hancur itu waktunya emang lebih lama gitu. Sedangkan kalau tiketnya cuma tinggal segini biasanya 2 menit. 1,5 sampai 2 menit doang lah gitu loh. Karena kan ibaratnya gini, kalau tiket lu masih banyak tapi udah hancur menara, kalau cuma 2 menit kan nggak fair dong. Buat attacker lo kok nih tiket masih banyak kan, nah itu makanya ada pengaruh. Nah kalau cuma tiket segini sih cuma 2 menit masih mentok. Nah ini yang gue suka nih, gue selalu bilang dari kemarin kalau lagi nge-cash PMA santai, reset, tarik napas dulu, atur strategi. Dan ini yang dilakukan sama teman Valhalla ketika mereka udah sisa 2-3 nih. Udah jangan maju-maju dulu, mending reset dulu, tarik napas dulu, napas manual gue bilangnya. Gitu dulu ya kan, udah tenang, pikirin strategi, baru dia akan maju. Benar. Nah ini soalnya kan emang dari Valhalla mereka lagi fokus, ya udah mereka nggak mau perang, mereka mau ngancurin aja nih si menara ini. Udah menara mau dihancurin, pas menara hancur baru mereka maju. Baru mereka gas. Baru mereka digaspol sama mereka gitu. Jadi emang ini ya udah cuma tinggal nunggu dulu aja. Nunggu sampai target missile keluar karena menara hancur baru mereka bakal nabrakin. Nah, tapi kan bisa gambling juga nggak sih ini dari Onyx, tahu-tahu mereka dengan segala dari jenis apa ya, dari vehicle yang memang tersisa yang memang mereka milikin, ya udah mereka tabrakin balik aja. Bisa banget. Cuman gini, kalau mereka nabrakin nih, let's say kita ambil contoh ya, ini mereka sekarang nabrakin terus rata, let's say kita bicara Onyx berhasil ngeratain. Kalau ada satu orang yang berhasil nembus ke arah D2-nya, mereka tinggal langsung buka strategic beacon, redeploy ya kan, urgent deployment semua dikeluarin, udah 20 di dalam D2. Jadi Onyx Arfiar kalau ditanya bisa apa nggak, bisa. Tapi apakah mereka mau? Gue yakin enggak. Karena ngapain gitu loh ngebersihin di area dalam. Toh juga nanti ujung-ujungnya bakal di counter pakai overtime-nya dengan D2. Mereka redeploy bareng-bareng di D2 toh diambil Valhalla. Ya kan nggak mau gitu kan. Jadi mending ya udah begini aja, udah sangat tunggu-tungguan aja dua-duanya. Nunggu timing sih ini pasti udah pasti banget nunggu timing. Ada beberapa vehicle, 3 vehicle yang siap untuk terbang, dihancurin semuanya ya. Ini informasi sih udah diketahui sama anak-anak Onyx ya. 19 lagi tiket tersisa. Apakah satu pergerakan terakhir? Wah ini sih gerakan all in sih ini. Do it now atau ya sudahlah surrender now. Lakuin sekarang atau nyerah udah sekarang, Bro. Bener-bener. Nah ini juga kan ini berarti juga nimbun vehicle lah bahasanya ya, dari arah Valhalla ya. Jadi ibaratnya nanti ketika mau udah maju ke D2, mereka punya modal nih. Mereka punya modal buat nyerang nih kan. Mereka udah punya FSV, mereka punya vehicle. Ini banyak nih yang dimiliki nih. Nah cuman kita lihat aja nih kira-kira dari Onyx Arfiar seperti apa. Apakah mereka juga bakal nunggu atau mungkin seperti yang Pak Pulung bilang mungkin coba tuh nabrakin. Karena kalau mereka nabrakin dan mereka bisa ngancurin vehicle itu cuan. Iya. Onyx Arfiar. Gamblingnya kan di situ kan. Betul. Tapi maksudnya gini, infanteri nggak perlu lu basmi. Yang penting vehicle yang dibasmi. Nah itu kalau susah sih, itu deep banget sih. Itu deep banget sih. Susah sih, lu bakal outzone banget dan kayaknya nggak bakal ke reach ke sana. Nggak sampai ke sana. Jadi ya emang harus sabar aja karena emang balik lagi kita. Nah ini nih usaha banget di belakang. Ya, ini bener-bener mau dihancurin nih menaranya. 100 juta dari Pak Pulung ya teman-teman ya. Waduh. Oh makanya mereka semangat banget ya mainnya. Iya makanya mereka tuh nungguin kemarin Zayn kan ini. mukanya lemas-lemas di interview, baru kali ini semangat deh. Di interview,
karena 100 juta itu ya. Iya, terus juga sama receh buat orang. Iya. Nama Pak Pulung udah ganti sekarang Timothy Pulung. Wow. Wah. Wow. Ini kan Nah ini yang gue maksud. Iya. Lu potongin otak Mas mesin. Imam, tolong, mau. Terus waktu itu collab Masao. Iya, gitu. gue yakin ini dia si Hans ini dia top up-nya di Upoin ini. Pasti. Upoin ID pasti buat gacanya, bro. Udah Ya. pasti. Pasti banget pakai Dana Shopee Pay ya dapat bonus juga ya. Langsung saja, guys. Itu dia ya. Boleh langsung main sama itu. Yeay. Dan masih nunggu kayaknya. Sabar-sabar ya. Paplung gak buru-buru kan Paplung kan? Enggak. Hari gak buru-buru kan? Gak ada Udah jadwal hari, apapun kan? hari ini jiwaku untuk Delta ini. Gila. Itu dia, bro. Gila Delta. Itu dia dan masih artileri baru dipakai lagi. Pelan-pelan banget. Ini emang udah modal sabar udah. Modal sabar tawakal ya kan. Nungguin menara hancur ya kan. Ya udah begini aja terus udah. Saling nunggu-nungguan gak ada yang nabrakin. Gila, call-nya bakal gimana ya? Ini ngancur. Badu ngancur. Set, woi. Halo, Wey. upacara dulu, set, woi. Kelas kamu FYP Seperti- 5 minggu. Kenapa saya jadi kayak lagi nonton Arpi ya? Iya makanya lagi berarti kah ini mereka? Hah? Lagi berrole play kah ini? Wes, lagi nih. Depan umum nih. Wih, keren. Lu kalau lihat dari fashionnya kayak ini tuh nggak sih kalau KD tuh nggak sih kalau golf tuh loh KD. Ini skill apa sih Style-style lu? Iya, fashion. kopi golfnya Keren banget tadi. ya. Iya, itu season pass. Season pass ya? Season pass. Cantik banget ya, Kalau udah keren level mentok itu skin Luna. Yang Stinger juga bagus tau. Stinger, iya. Ganteng banget Stinger. Bener. Tapi itu season pass yang lalu ya? Bulan lalu ya? Yang Stinger season Udah lalu. nggak bisa dibeli ya? Enggak kayaknya ya. Mas Imam. Pokoknya yang udah lewat kita Mas Terus, Imam aja terus, lu. terus. Barangkali dikirimin kan yang tahu. Iya. Ini Iya. dan wah ini nggak kelar-kelar beda nunggu-nungguan doang nanti. Iya, Ini kayak lama juga nih. goodbye sih biasa nggak sabar orangnya. Gue tau nih. Tuh, Ini orang nggak sabar kan? biasanya. Ngetes kan, ngetes. Jadi- Ngetes. Lihat aja dulu sikonnya gimana. Nah, ini baru Gerd Misil. Nah, kan meledak bentar lagi bengkel ini. Oh nggak ada deh, nggak ada Ya, deh. ini dia. Hitung lo langsung. Oke, 3, 2, 1. Nah, baru hancur. Ini dia. Smart Structure udah hancur. Nah, inilah baru momen Val bakal nabrakin. Nah, 2 menit yuk. Yuk. Ini dia nih. Let's go, tiketnya udah apa itu tiket? Ini momen berantem banget ini. Ini momen Iya, bakal berantem. berantem parah nih. Aku tidak butuh lagi nih. Apa itu dokter-dokter, Nggak apa itu usah, support-support. nggak usah. Tiket Nggak akan ada. kuhabiskan. Benar. Tiket sudah tidak ada lagi. Iya. Ada yang penting kita langsung ke D2 ya. Dan Pak Pulung sudah membuka rekeningnya teman-teman ya. Ya. Bersiap untuk mentransfer 100 juta ke Valhalla. Yeay! Lebih ke nangis baru. Itu dia. Itu dia sudah hancur D2 yang akan menjadi tujuan dari teman-teman Valhalla. Lakuin sekarang atau nyerah cabut. Tapi itu yang mereka lakukan. Maju! Udah bukan berroleplay lagi tapi perang. Siap. Saudara kita. Nampaknya tadi Onyx RVR mereka tadi ini apa namanya redeploy ya. Jadi mereka tadi kayak kesannya kayak bukan bundir sih itu lebih ke redeploy. Jadi mereka Redeploy, redeploy buat mundur ke belakang lagi dan biasanya mereka ganti senjata biasanya tuh. Ganti senjata karena kan ini udah pasti close combat kan di Iya, D2 iya. aja kan. Jadi mereka mungkin ada yang langsung mentabrak udah pakai Gerd Misil. Juga Valhalla sekarang bahkan dari Borseka cukup menabrak kembali. Valhalla udah mulai menggerubuni depan dari D2 dan satu persatu ditumbangkan. Valhalla bahkan nabrakin fire yang digunakan. Terbang dan Gerd Misil di tembakan pertama tidak ada kena. Aduh tuh Salah. mentok di atas, gak turun Gerd Misilnya. Rugi banget itu bang. Dia udah mulai maju ya masuk ke Oke, arah tengah. dari misil selanjutnya. Nah ini udah pasti dari Onyx RVR ya. Nah ini Onyx RVR nih Gerd Terusnya Misil. mereka udah realize sih. Tinggal Ya. gimana cara untuk coba mundur dulu keluar dari zona D2-nya. Tapi kita lihat di arah depan dengan senjata close range seperti yang di Bang Liga bilang ya. 1, 2, 3, 4. Wah, cair. 4 orang ya. Empat. Lumayan. Cair. Lagi. 1, 2 lumayan. Betul. Dan namanya sini Val udah mulai masih ada urgent deployment sekarang dibuka oleh Onyx RVR ya. Artinya mereka bakal deploy cepet nih harusnya bisa nabrak ditambah Gerd Misil sekarang dari Onyx RVR tapi search bikinnya malah baru keluar dari Vala. Waduh. Mana tuh? Ditambah Gerd Misil Itu juga. di atas. Itu di atas. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Kena ya? Kena nggak? Kena nggak kira-kira? Harusnya kena sih dan oke vehicle satu hancur dan Indonesia lagi connect lagi dua pemain hancur dari tuh, iya, Lennon dan rata lagi sementara itu dari Valdo mereka main di area pojokan terus bikin dibuka lagi di area bawah dan D2 coba dimereka lagi D2 ujung dari kembali sekarang masih baru terjadi kan spesial yang berikutnya dari Valdo bagaimana mereka dan D2-nya sedikit lagi dan Valdo bakal dengan VR kecolongan di sini kita lihat dengan VR cuma tinggal strik personel cuma 3 Menang orang mereka. tersisa dan D2-nya Valhalla. bakal dicolong dan game pertama diambil sama Valdo. What a Gokil. play!